Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini DTG nggak bahas saham, kita nggak review saham. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru-baru join saham ataupun masih pemula, saya akan bagikan bagaimana cara menghitung dividen. Jadi mungkin Anda yang masih belum mengerti, saya harap video ini bisa membantu. Oke. Belakangan ini ya, saham Bank Mandiri membagikan dividen senilai Rp220 per lembar saham. Jadi kalau misalnya Anda lihat RTI, Anda klik aja Bank Mandiri, lalu Anda ke menu paling belakang Corporate Action ya, kalau nggak salah. Itu bakal muncul ya informasi seperti ini, price ya, atau jumlah dividen yang akan dibagi per lembar sahamnya itu 220. Sebenarnya 220, bla 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 gitu loh. Jadi saya bulatkan aja 220. Lalu ada lagi namanya CUM-DET. CUM-DET ini kumulatif. Ex-DET ini execution debt, recording debt, payment debt. Nah, apa ini maksudnya? Kumulatif debt tanggal 23 Maret. Maksudnya gini, kalau misalnya Anda beli saham Bank Mandiri di tanggal 23 Maret 2021 ya, lalu Anda tidak menjualnya di hari tersebut, maka Anda akan mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen dari Bank Mandiri. Ex-debt, execution debt. Jadi Anda boleh menjualnya di tanggal 24. Ya, Anda boleh menjualnya, Anda boleh tidak menjualnya, terserah Anda. Recording debt, tanggal 25. Ya, ini maksudnya dia mencatat siapa saja yang menjadi nasabah yang memiliki saham Bank Mandiri di tanggal 23 Maret 2021 gitu. Payment debt 12 April. Jadi dividen yang Anda dapat akan ditransfer ke equity Anda di tanggal 12 April 2021. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, contoh kasus, Anda memiliki jumlah saham, ya jumlah saham yang dimiliki untuk Bank Mandiri ini adalah 2000 lembar. Ya, bukan 2000 lot, 2000 lembar. 2000 lembar itu 20 lot. Ya, tinggal dibagi 100 saja. Kalau lot-lot itu saya agak susah. Saya biasanya pakai lembar. Nah, contoh Anda beli saham Bank Mandiri di 6.400. Maka nilai portofolio Anda atau modal Anda adalah Rp12.800. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, berapa sih jumlah dividen yang Anda dapat? Jumlah dividen yang Anda dapat adalah ya jumlah saham berapa lembar, di sini 2000, maka sini akan 2000. Jumlah dividen saham 220 ya. 220 yang ini. Oke. Jadi 2000 dikali 220, maka jumlah dividen yang didapat adalah Rp440.000. Nah, biasanya ada pajak dividen itu 10% ya. Kemarin sih saya dengar berita itu pajak dividen dihilangkan ya, untuk tahun ini dihilangkan atau tahun karena corona atau apa saya kurang tahu ya. Yang penting saya dapat berita bahwa pajak dividen dihilangkan, entah benar atau enggak Anda cek aja sendiri. Kalau misalnya kita anggap masih belum ada wacana tersebut atau belum dihilangkan, maka akan dipotong sebesar 10% dari jumlah dividen yang Anda dapat, yaitu 44.000. Maka jumlah dividen bersih yang Anda dapat setelah dipotong pajak adalah Rp396.000. Nah, 3,9% ini apa? 3,9% ini adalah hasil dari ya 396 dibagi modal Anda 12.800.000. Jadi Anda dapat 3,09% bersih ya. Bunga dividen lah, anggaplah dividen, persentase dividen yang Anda dapat dari saham Bank Mandiri dibanding ya jumlah modal Anda di 12.800.000. Contoh, misalnya pajak dividen beneran dihapus, maka Anda dapat 440.000, lalu dividen persentasenya itu adalah 3,44%. Oke, sampai di sini jelas ya, simple ya. Jadi kalau misalnya jumlah dividen itu Anda lihat jumlah saham, jumlah lembaran saham yang Anda miliki untuk emiten tersebut berapa lembar.
dikali ya dividennya. Satu lembar itu berapa? Jadi dapatlah. Jadi 2000 kali 220 dapatlah 440. Gitu. Jadi uang ini, uang 396.000 ataupun 440.000 ini akan ditransfer ke rekening, bukan ke rekening sih, ke equity Anda pada tanggal 12 April 2021. Biasanya ya, kalau misalnya sekuritas yang saya pakai, biasanya itu akan ditransfer on time. Ya, tidak ada delay-delaynya. Kalau misalnya sekuritas yang Anda pakai, misalnya ada delay, ya saya rasa pun cuma 1 hari lah, atau 2 hari maybe gitu. Saya sih nggak pernah delay ya, saya sih selalu on time. Nah di sini TTG mau kasih tahu, biasanya itu di pasaran ataupun di luar sana banyak yang komen hati-hati dividend trap. Apa itu dividend trap? Kalau bahasa Indonesia itu adalah jebakan dividen. Jadi Anda lihat ya. Anda lihat, perhatikan juga saham-saham yang membagikan dividen dengan angka nominal yang cukup gede. Contoh ratusan gitu ya. Seperti Bank Mandiri 220. Mungkin INTP kemarin 500 gitu ya. Ataupun maybe ada yang bagikan sampai 1000, 2000 kita I don't know gitu ya. Jadi kalau misalnya saham-saham ataupun emiten-emiten yang membagikan dividen dengan nilai nominal yang cukup gede ya, mungkin ratusan, itu Anda perhatikan setiap kali tanggal X date ya, ini cum date, ini X date, itu pasti akan ada gap down. Jadi gap down-nya itu biasanya adalah persentasenya itu adalah senilai ya 220 gap down-nya. Kalau misalnya dia bagi dividen 500, maka gap down-nya akan 500. Kalau misalnya dia bagi dividennya misalnya 70, maka gap down-nya akan 70. Bukan pasti ya, sekitar situ. Bisa lebih, bisa kurang. Oke. Lalu kita lihat kondisi charting dari Bank Mandiri. Nah, yang Anda lihat sekarang ini adalah kondisi charting dari Bank Mandiri. Harganya sekarang 6325. Ini hari tanggal 30 Maret ya. Jadi Anda perhatikan candle ini, Anda perhatikan di sini ya, tanggal di bawah layar sini. Ini saya arahkan ke candle ini tanggal 23 Maret ya. Itu closingnya di 6675. Harganya di 6675. Anda lihat next day-nya tanggal 24. Ini tanggal 23 adalah cum date, tanggal 24 adalah X date. Itu harganya langsung gap down ya. Langsung gap down, openingnya itu di 6500. Nah, kita pakai kalkulator ya. Ini closingnya di 6675. Oke, 6675 dikurang tadi dividen 220. Oke, berarti 6455. Anda lihat openingnya itu di 6500 dan closingnya itu di 6425. Berdekatan ya, 6455 dengan 6425. Inilah yang disebut dengan gap down. Ya, ini yang disebut dengan gap down. Anda lihat sini ada gap. Ini gap karena dividen. Ya, gap karena dividen. Nih 220 tanggal 24 Maret 2021 X date-nya. Nah, harganya ini sekarang di 6325. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini ada gap, ini tidak menutup kemungkinan harga saham Bank Mandiri akan kembali naik menutup gap di mana ini closingnya 6675. 6675. Mari kita tarik garis satu lagi. 6675. Jadi kalau misalnya Anda beli sekarang di 6325 ke 6675 masih ada 5,58%, kurang fee mungkin 5% dapat. Nah, pertanyaan adalah sekarang ini kan ISG lagi turun gitu ya. Lagi banyak yang turun gitu ya. Apakah saham Bank Mandiri masih layak dikoleksi atau enggak? Masih ya, masih. Dengan adanya gap-nya ini membuat harga saham Bank Mandiri mempunyai potensi naik lagi, kembali menguji ya, atau menutup gap-nya ini, atau bahkan menguji lagi ke area 7000. Tidak menutup kemungkinan. Tapi ya, ingat kalau misalnya suatu hari krisis datang, saham-saham perbankan lah
yang akan jatuhnya lebih tajam dan lebih duluan. Oke, jadi saya harap video kali ini bisa membuka wawasan teman-teman dan juga bisa memberikan edukasi yang informatif. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara hitung dividen, apa itu gap down, apa itu namanya dividen trap. Nah, oke, dividen trap masih belum ya. Dividen trap itu jebakan dividen. Jebakan dividen itu lebih kepada orang yang beli suatu saham karena iming-iming mau dapat dividennya. Jadi setelah dia beli, ya, dia nggak beli di harga sini, karena dia nggak tahu kan RUPS masih belum. Dia nggak tahu dividennya Bank Mandiri itu berapa. Mungkin dia belinya itu di sekitar sini, ya, di sekitar sini. Setelah RUPS, setelah diumumkannya dividennya Bank Mandiri itu berapa. Mungkin dia belinya di sekitar 6.500 gitu ya, contoh. Lalu setelah bagi dividen langsung gap down dan sekarang turun gitu loh. Jadi dividen yang dia dapat tidak bisa menutupi, contoh dia belinya di 6.500 6.575 deh. Tidak bisa menutupi ya floating loss yang dia rasakan sekarang. Karena dividennya itu ada 220 rupiah per lembar, sedangkan gap down-nya dan harga sahamnya sekarang turun sampai 6325. Kalau misalnya dia beli di 6575, ini ada selisih harga 250 ya, 250 poin. Tadi dividennya cuma 220, dia masih rugi. Jadi ini adalah dinamakan sebagai dividen trap. Jadi jangan terlalu beli suatu saham karena iming-iming dividen, iming-iming mau dapat dividennya. Ini salah satu contoh yang simple. Bukan berarti Bank Mandiri ini dividen trap, bukan. Tergantung Anda belinya di mana. Anda kalau belinya di sini mah ini bukan dividen trap, Anda tetap dapat dividen dan Anda dapat floating gain dari capital gain gitu loh. Jadi kalau misalnya dividen trap itu tergantung Anda belinya di mana. Dividen trap itu lebih kepada orang-orang yang emosional beli suatu saham yang dia tidak memiliki dari awal. Dia beli pada saat hasil RUPS sudah diumumkan, jumlah dividen saham sudah diumumkan dan dia merasa yieldnya itu tinggi dan dia beli karena iming-iming yieldnya tinggi. Ya, dia iming-iming bisa jual di XDET. Apalagi sekarang kan 7% gitu ya. 7% dia punya auto reject bawah. Jadi kalau misalnya dia bisa jual pagi-pagi ya selisih, contoh dia dapat dividen 220 rupiah per lembar ya. Dia gap down. Awalnya gap down itu 100 rupiah gitu kan. Langsung dia bisa lepas. Dia masih ada gain 120 rupiah per lembar saham. Tapi kalau misalnya bilang, 120 rupiah dikit amat bang gitu. Tergantung jumlah saham yang Anda miliki gitu loh. Jadi 120 ya kalau misalnya Anda kali cuma 1000 lembar ya dikit. Kalau misalnya Anda kali 1 juta lembar ya kan banyak gitu kan. Ya tergantung jumlah lembar yang Anda miliki. Ya tentu makin banyak jumlah lembar ya makin susah untuk dijual di XDET gitu loh. Tergantung juga sih, tergantung. Ada saham yang setelah bagi dividen dia nggak ada gap down, ataupun dia gap down tapi besok lusanya dia naik lagi recover dan akan bentuk new high. Ada. Jadi bukan 100% ya, bukan 100% saham setelah bagi dividen akan gap down. Enggak 100%. Di dunia saham itu enggak ada yang 100%. 99% ada. Betul, dia akan gap down. Tapi ada 1% di mana suatu saham dia bagi dividen, besoknya dia tetap naik, continue naik. Dan naik terus. Nah, itu potensinya cuma tadi saya bilang ya 1%. Jarang-jarang amat, tapi ada. Oke, semoga video ini membantu. Saya tutup di sini. Terakhir saya mau bilang, belakangan ini kan IHSG lagi badai tuh. Jadi kalau misalnya badai ya nggak usah lakuin apa-apa. Berteduh aja dulu. Jadi nanti badainya sudah reda, IHSG sudah kembali normal, porto Anda dari merah sudah kembali ke hijau,
baru kita melirik-lirik lagi saham-saham lain. Ingat bahwa jangan beli saham pada saat harga saham lagi turun, ya. Lalu jangan pernah average down. Oke, sampai di sini videonya saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Ingat follow Instagramnya TTG di tarik-tarik garis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.